Jadi sekarang hampir semua orang bisa mengaku sebagai surveyor karena nggak ada peraturan yang mengikat. Jadi siapapun ya, termasuk bahkan nggak lulusan geodesi pun bisa ngaku sebagai surveyor. Rencana sekolah profesi kita itu meniru sekolah profesinya advokat atau lawyer atau pengacara. Untuk kita jadi profesi, mudah-mudahan kayak gaji segala macam itu jauh lebih baik dibanding kita jadi okupasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi sama saya, Feby Sabrina Jamil. Saya masih mahasiswa tingkat akhir angkatan 2016, mahasiswa Institut Teknologi Nasional Bandung, jurusan Teknik Geodesi Tenas. Kali ini saya sebagai MC bersama Sultan. Sultan ini sebagai Sekjen IMGI periode 2020 dan 2021 ya, Tan? Ya, Bang. Kali ini kita membahas tentang karir pet dengan series Bincang Interaktif Geodesi Tanpa Bertemu. Di sini hanya orang-orang yang terpilih lah istilahnya. Limited banget kita yang bisa bergabung di sini. Akan membahas terkait karir pet. Di sini untuk series ini kita masih membahas lulusan geodesi secara universal tuh bisa masuk kemana aja sih. Dan untuk narasumbernya ada Pak Luki Fahriadi. Beliau surveyor kadaster berlisensi, lalu bendahara umum Ikatan Surveyor Indonesia, serta Wakil Ketua Ikatan Alumni Geodesi ITB ya, Pak. Oke, langsung saja Pak, dipersilahkan. Baik, langsung saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilangnya adik-adik nih ya, karena saya alumni juga. Saya angkatan 99 dari Geodesi ITB. Temanya sekarang karir pet. Alumni geodesi sebenarnya, tapi mungkin spesifiknya ke arah profesi sebenarnya, karena ini apa yang kita sekarang perjuangkan di Ikatan Surveyor Indonesia. Jadi nanti kita bisa lihat apa itu profesi, apa itu okupasi, dan lain-lain. Jadi saya presentasi tentang skema profesi, yang ini bagian dari karir pet, salah satu karir pet dari lulusan teknik geodesi sebenarnya. Jadi cita-citanya ini adalah salah satu karir pet yang bisa teman-teman tempuh walaupun sekarang belum secara implementasi belum kuat lah ya, karena apa itu disebut, kenapa disebut profesi, kenapa disebut okupasi, nanti kita bisa lihat. Karena sekarang malah ada isunya adalah nanti habis lulus geodesi mau kerja di mana, padahal mungkin nggak bekerja tapi berprofesi. Nah, kenapa beda kerja dengan profesi? Nanti saya perlihatkan bedanya. Oke, kita lanjut. Ini isu dari apa itu profesi sendiri. Jadi profesi itu dari bahasa Inggris yaitu profession, atau bahasa Latinnya professus, yaitu mampu atau ahli di bidang tertentu. Nah, sebenarnya kita sih karena udah nantinya lulusan teknik geodesi, harusnya ini udah jelas ya, mampu ahli di bidang survei dan pemetaan, harusnya ya. Nah, kalau yang belum ahli ya nanti kita bikin jadi ahli. Nah, ini bedanya antara, ini yang paling penting nih, ini beda antara okupasi dan profesi. Jadi hampir semua sekarang yang kita mengenal ada okupasi, ada profesi. Sebenarnya teman-teman nanti kerja di mana? Di tambang, berarti itu namanya sebenarnya okupasi. Ada yang kerja di minyak, oil and gas, itu disebutnya okupasi. Kayak Mas Rizky Icol kerja di BPTSP, itu namanya okupasi sebenarnya. Mbak Muti kerja di Utama Karya ya, Mut ya. Itu okupasi sebenarnya. Jadi ini bedanya antara okupasi dan profesi. Jadi ada okupasi, ada profesi. Nah, ini bedanya salah satunya adalah paling kita bisa lihat itu yang nomor 2 adalah code of conduct namanya, kode etik. Jadi kalau teman-teman yang
okupasi atau bekerja itu biasanya menggunakan kode etik dari perusahaannya masing-masing. Sedangkan profesi itu biasanya menggunakan kode etik asosiasi profesi. Nah, itu bedanya. Yang kedua, training. Training itu untuk okupasi biasanya nggak perlu training, karena nanti trainingnya itu ada di perusahaannya masing-masing, sedangkan kalau di profesi itu udah training dulu, baru dia berprofesi. Nah, profesi itu dalam bahasa sederhananya adalah, dia itu orang yang berpraktek. Profesi itu adalah orang yang berpraktek, yang melayani, berpraktek langsung tanpa ada supervisi. Nah, siapa profesi itu contohnya yang tanpa supervisi? Kita bisa lihat dokter ya, tanpa supervisi, pilot tanpa supervisi. Kalau pilot ada supervisi, bingung dia nanti di atas pesawat. Karena dia harus memutuskan sendiri apa-apa yang harus dikerjakan. Jadi tanpa supervisi. Jadi kalau teman-teman masih bekerja under supervisi, itu namanya okupasi biasanya. Apalagi under company atau perusahaan. Nah, itu bisa dibaca banyak, nanti saya share ininya, presentasinya. Jadi kalau ditanya mau kerja di mana, jadi ada opsi beberapa career path untuk teman-teman lulusan geodesi. Yang paling gampang tadi adalah apakah dia disupervisi oleh atau tidak oleh ada atasannya lagi atau tidak. Nah, habis itu ada lagi istilah baru namanya sebenarnya kompetensi, bukan baru sih, tapi di Indonesia ini ditambahkan. Kalau di luar negeri kompetensi ini jarang, relatif baru mulai dilakukan, tapi di Indonesia ada lagi bahasa tentang kompetensi. Nah, ini yang kalau pernah dengar tentang SKKNI, sertifikasi isi, pernah dengar ya? Nah, ini adalah kompetensi. Sertifikasi itu lebih ke kompetensi. Nah, itu sebenarnya tambahan ya. Jadi kompetensi itu menyetarakan atau menstandarkan sebenarnya. Teman-teman nanti mungkin ada teknik geodesi di Papua, ada teknik geodesi di Aceh, teknik geodesi di Pulau Jawa. Kita lulusannya mempunyai standar yang sama, itu yang disebut standar kompetensi sebenarnya. Biasanya untuk kedokteran itu yang disebut ujian kompetensi dasar dokter Indonesia, UKDI ya. Itu ujian yang sangat susah tuh sekarang. Nah, itu jadi ada okupasi, ada kompetensi, ada profesi. Jadi bedakan ya. Jadi ada banyak. Nah, bahasa yang paling sederhana adalah profesi itu yang paling gampang begini. Pak Ridwan Kamil itu profesinya arsitek, okupasinya gubernur Jawa Barat. Dokter Terawan itu profesinya dokter, tapi dia menteri kesehatan sebagai okupasi gitu ya. Tapi dia sudah pernah berpraktek dulunya. Dia berpraktek sebagai dokter. Itu profesi dia dulu, tapi sekarang okupasinya menteri kesehatan. Tapi nanti dia akan jadi profesi kembali kalau dia berpraktek lagi gitu. Nah, nanti dijaga biar dia bisa berprofesi kembali, nanti dijaga. Itu yang disebutnya dengan CPD point atau continuing professional development. Itu yang dijaga. Makanya kenapa dokter sering ikut pelatihan-pelatihan, ikut sharing knowledge, ikut tambahan-tambahan ilmu, karena pasti ada sesuatu hal yang baru setiap tahunnya di dunia kedokteran, di dunia arsitek dan segala macamnya. Nah, yang dijaga di profesi itu namanya disebut CPD. Nah, nanti diisi pernah dengan kalau ikut rapat ini harusnya ada CPD poinnya nih. Kita ngomong sharing begini harusnya ada CPD point nih kalau diisi 1 poin. Kalau di Malaysia kita ikut rapat isi aja, ikut rapat organisasi itu dapat 0,5 poin CPD. Karena di rapat itu kita biasa diskusi tentang profesi, diskusi tentang teknologi terbaru dan segala macamnya. Jadi udah ada 3 istilah tuh ya, nanti jangan salah. Ada okupasi, ada profesi, ada kompetensi. Nah, dibedakan tuh teman-teman. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, kita ini profesi atau bukan? Nah, kalau ditambang kerjanya itu udah pasti bukan profesi, karena kita itu under supervisi. Berarti itu okupasi. Nah, yang berprofesi itu karena isi adalah organisasi profesi, seharusnya isi bergeraknya lebih ke profesi, maksudnya lebih ke kode etik dan lain-lain. Jadi agak rancu memang apakah isi itu organisasi profesi, memang belum kalau menurut saya, karena kita belum terlihat apa itu yang berprofesi, berpraktek. Jadi, tapi ini udah kita mulai, nanti salah satu contoh profesi yang paling sederhana itu sekarang adalah SKB ya. Pernah dengar ya, Surveyor Kadaster berlisensi. Nah, nanti disebutnya KJSKB, Kantor Jasa Surveyor Berlisensi.
Nah, di luar negeri firma inilah yang disebut profesi. Nah, kita nanti di BPTSP sekarang di Badan Terpadu Satu Pintu DKI, si geodet sekarang sudah boleh mengukur. Nanti ada tanda tangan geodet di bawahnya. Nah, itulah disebut profesi sebenarnya. Tapi kalau teman-teman bekerja masih di oil and gas, di tambang, di PNS, itu disebutnya okupasi. Nah, bisa nanti ke depannya teman-teman berprofesi dulu, nanti setelah berapa lama boleh misalnya jadi PNS. Toh ada dokter juga kan yang PNS. Walaupun kalau dia berpraktek, ya dia masih disebut berprofesi. Tapi kalau dia dokter cuman ikut jenjang karir di PNS, misalnya jadi kasih, jadi direktur, jadi dirjen, dan sudah tidak berpraktek, dia itu hanya okupasi. Nanti dia harus maintain tuh profesinya dia. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini karakteristik profesi. Mau nanya ya, Pak. Oke. Silakan. Dari pengertian tadi yang tentang profesi, kompetensi, sama okupasi. Nah, kita nih yang lulusan baru dan yang bakal mau lulus di sini, kapan kita semua ini dikatakan sudah berprofesi sebagai seorang geodet atau sebagai seorang surveyor? Itu kapan, Pak? Ada syarat-syarat lagi kah yang harus kita temui baru kita diakui nih keprofesiannya? Oke. Jadi teman-teman yang fresh grade ini nanti disebutnya tetap sebenarnya sarjana geodesi seharusnya. Nanti kita juga akan ribut dengan namanya insinyur ya. Jadi kita tuh ada berpeluang mendirikan profesi tersendiri. Kita bisa juga jadi insinyur ya, karena ada sedikit perbedaan. Intinya tadi balik lagi, karena ada code of conduct tadi. Nah, kalau teman-teman fresh grade itu belum berprofesi sebenarnya, tapi baru sarjana istilahnya, baru lulusan ya. Nah, nanti Muti di slide selanjutnya saya lebih detail. Jadi kalau teman-teman lulusan geodesi masih disebutnya sarjana, istilahnya sama dengan sarjana arsitektur, sarjana farmasi, kira-kira gitu ya, sarjana farmasi. Tapi ketika dia berprofesi, dia disebutnya apoteker. Itu jangan salah. Jadi teman-teman yang baru lulus ini disebutnya sarjana farmasi, sarjana geodesi. Nanti ketika teman-teman sudah berprofesi disebutnya surveyor sebenarnya, seharusnya ya. Seharusnya surveyor. Nah, opsi yang berikutnya yang profesi mungkin disebutnya geodetic engineer ya, atau insinyur geodesi. Tapi itu nanti kita bisa bahas di lain tempat, karena yang namanya insinyur dia punya wadah tersendiri sebenarnya. Oke, jadi sebutannya belum bisa disebut sebenarnya profesi, tapi masih sarjana, baru lulusan ya. Saya lanjut ya. Lanjut. Nah, ini karakteristiknya sebenarnya kalau kita mau berprofesi. Jadi ini yang lanjutannya Muti tadi bilang, biasanya di Indonesia profesi itu nomor 2 tuh. Adanya pendidikan yang ekstensif. Jadi ada pendidikan tambahan biasanya. Ada sekolah tambahan. Itulah yang disebut sekolah notaris. Itulah yang disebut sekolah apa? Sekolah dokter ya. Apa disebutnya koas ya kalau di dokter ya. Pernah dengar ya? Koas. Terus kalau di legal atau pengacara itu ada sekolah sekolah legal, ada sekolah hukum namanya, tambahan setelah dia lulus sarjana hukum, sekolah pengacara ya. Nanti kalau dia jadi hakim ada sekolah hakim, kalau dia jadi jaksa ada sekolah jaksa. Nah, nomor 3 ini adalah terdapat ujian kompetensi, ini biasanya standar tambahan di Indonesia. Karena kalau di luar negeri kita biasanya tidak ada nih nomor 2 dan nomor 3, tapi langsung jadi profesi, tapi ada ujian tersendiri memang ya. Memang ada ujian tersendiri, itu yang biasanya banyak yang fail ya. Kemarin waktu kita di Taiwan, lulus sarjana geodesi langsung ujian tuh. Yang bagi yang nggak lulus ujian nggak bisa jadi profesi, tapi paling jadi partner doang di kantor. Nah, nomor 4 ada pelatihan untuk pengalaman praktis ya, biasanya dia jadi associate ya. Kalau di pengacara tuh istilahnya associate dulu. Jadi rekan dulu. Jadi kalau bikin tuh kayak Feby dan rekan gitu loh. Rekannya itu jadi associate-nya sebenarnya. Jadi nggak bisa dia langsung berpraktek, karena dia harus jadi associate dulu, biar dia tahu dulu kondisi realnya seperti apa. Terus yang kelima itu udah pasti ada asosiasi. Nah, di kita asosiasinya sudah ada, tapi legalitasnya yang masih kurang.
Nomor 6 itu lisensi. Nah, lisensi ini harus keluar dari negara. Lisensi ini harus dikeluarkan oleh negara. Ini yang lagi kita perjuangkan juga karena lisensinya sudah ada. Misalnya contoh, lisensi surveyor kadaster berlisensi. Namanya juga surveyor kadaster berlisensi ya. SKB gitu. Tapi di peraturan tentang SKB tidak ada yang peraturan tentang nomor 5, asosiasi profesionalnya. Itu kelewat sama di peraturan menterinya SKB. Terus yang keenam pasti ada kode etik. Nah, ininya hebatnya profesi. Profesi itu hampir semua dilindungi oleh kode etik. Jadi kalau ada kesalahan ngukur, kesalahan salah hitungan dan lain-lain, itu bawanya bukan ke pidana biasanya untuk yang namanya profesi. Hampir semua itu larinya ke sidang kode etik, sidang mahkamah etik. Kalau pernah teman-teman dengar dokter walaupun salah ngoperasi atau ketinggalan pisau di perut ya, itu nggak lari ke pidana. Jarang nggak pernah malah kalau dokter lari ke pidana. Tapi dia lebih ke sidang kode etik. Pilot, kalau pilot salah sih udah mati duluan dia ya gitu ya. Tapi nggak pernah tuh pilot dibawa ke ranah pidana, itu nggak pernah. Guru, wartawan, pokoknya ngomong profesi itu dia yang berpraktek lah. Notaris itu nggak pernah dibawa ke pidana, kecuali dia suap menyuap udah pasti ya. Maksudnya kalau yang pidana itu yang betul-betul pencurian ya tetap pidana gitu ya. Tapi kalau untuk ke pekerjaan nggak pernah larinya ke pidana, tapi lebih ke mahkamah etik. Terus nomor 7 ada otonomi kerja, itu udah pasti tadi tidak ada intervensi dari luar, istilahnya hanya dia dan yang maha kuasa lah yang tahu pekerjaannya dia, kira-kira gitu ya. Karena dia non supervisi. Jadi ketika ngukur, tingkat kepercayaan mengukur itu udah nggak ada lagi diperiksa. Kalau dia udah tanda tangan berarti ukurannya dia itu yang sudah dianggap benar oleh diri dia sendiri gitu ya. Terus 8 mengatur diri sama, tidak ada campur tangan pemerintah, biasanya terus organisasi profesinya itu biasanya independen ya. Jadi nggak bisa diatur tuh nilai ukurannya dari misalnya 1 hektar jadi 1,2 hektar ya gitu, diintervensi gitu ya. Nggak bisa. Karena kita mengatur diri kita sendiri. Yang ke-9 adalah layanan publik. Pendapatannya itu bisa dapat dari masyarakat, dari perusahaan, dan lain-lain. Nomor 10, yang namanya profesi itu pasti status dan imbalannya tinggi rata-rata ya, karena prestise ya. Jadi dia rata-rata punya gengsi lah, kalau bahasa Indonesia itu gengsi ya. Bergengsi gitu, kan dokter tuh bergengsi gitu ya. Jadi imbalannya harusnya besar lah, karena dia profesional, jarang orang yang bermain di profesi. Nah di luar negeri profesi ini diatur, kayak notaris. Nggak ada jumlahnya banyak gitu ya. Diatur. Satu lokasi itu sekian. Karena kita kan kliennya itu banyak orang ya. Nah yang nomor 11 itu organisasi internasional. Biasanya profesi itu dia merujuk ke standar-standar internasional. Jadi udah ada rujukan internasionalnya. Nah, kalau teman-teman pernah kenal kita yang namanya geodet atau geodesi ya, itu rujukannya ada selalu FIG. FIG itu Federation International of Geometric ya, geometres ya. Geometres itu bahasa Prancis yang artinya pengukuran ya, geometrik ya. Tanya dong, Pak. Oh iya, silakan. Ya, perkenalkan rekan-rekan sekalian, nama saya Rizky. Saya yang surveyor. Nah, ini mau tanya Pak, terkait ini Pak ya kode etik sih Pak. Jadi kan setelah saya lulus kan sempat freelance. Nah, saya menghadapi di mana sekarang kan pemetaan untuk terutama aerial mapping itu sudah teknik aja yang bisa. Sekarang non teknik pun sudah ada yang ngambil sampai ke ranah profesional seperti itu. Nah itu saya menjumpai ada satu ketika pemetaan itu ternyata data yang saya dapat itu salah Pak. Oke. Lalu saya bandingkan dengan data yang saya ambil, ternyata ketika dikomparasikan data yang sebelumnya itu salah. Nah di sini kan ada perdebatan sama klien waktu itu Pak. Nah saya cari tahu infonya ternyata yang mengerjakan ini bukan orang geodet Pak. Okay. Nah di sini apakah itu masuk ranah pidana? Karena apakah hanya sebatas kode etik kayak sidang kode etik saja? Karena kan
pertama yang mengerjakan juga sekarang bukan non teknik Pak, ya, non geodet. Nah, terus pertanggungjawabannya itu seperti apa Pak kayak gitu? Karena ini kan juga apa ya? eh menghilangkan prestisnya juga gitu loh Pak, ketika kita Ya. sudah apa menjelaskan bahwa pemetaan harus seperti ini, ternyata kita kadang kalah sama orang yang, mohon maaf, kadang klien yang kurang paham seperti itu. Nah, itu menurut Bapak gimana Pak? Makasih. Oke, jadi kira-kira begini, kalau di luar negeri itu aturan undang-undangnya udah ada, Col. Jadi di Malaysia itu ada aturan mainnya. Nah, ini memang PR kita bersama ya buat bikin aturan yang lebih baik. Jadi di luar negeri itu yang namanya pengukuran itu harus ke orang yang berlicense gitu ya. Yang ada hubungannya survei pemetaan itu bahkan di luar negeri semua yang ada urusannya dengan survei pemetaan itu ada nama badan tersendiri khusus. Jadi dia yang handling. Sebenarnya kayak BIG tapi kekuasaannya jauh lebih besar ya, kira-kira gitu ya. Nah, jadi kalau udah ngomongin pemetaan di luar negeri itu pasti ke orang yang berlisensi. Nah, di Indonesia memang itu masih panjang lah ya ceritanya. Nah, yang termasuk tadi kata Icol tadi memang yang bisa kita lakukan hanya sebenarnya memberi pemahaman sih ke klien. Kalau memang dia mengeluarkan peta foto gitu ya, tapi standarisasi GCP, standarisasi mungkin apa yang 70%, 30%-nya itu tuh dia tidak dijalankan dan lain-lain, layaran lainnya dan sebagainya. Jadi saya pikir sih itu nggak bisa di ranah kita. Tapi kalau tadi teman-teman ada yang ngukurnya salah, nah itu bisa diadukan tuh sebenarnya ke Dewan Etik, kira-kira gitu ya. Kalau sesama geodet nih, itu kita bisa berdebat tuh, nanti bisa diadukan ke geodet. Yang terjadi di luar negeri adalah si surveyor berlisensi ini akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan pengukurannya dia. Kira-kira begitu ya. Nah, ketika di note-nya dia memang dia bilang dia tidak ada GCP dan lain-lain, itu akan dipanggil oleh Dewan Etik. Nah, memang biasanya Dewan Etik ini diisi oleh orang-orang yang sudah tidak punya interest atau tidak punya kepentingan. Biasanya tuh alumni yang udah sangat senior, mantan dirjen, mantan pejabat, dan itu diisi orang-orang yang ini kita lah udah tidak punya interest terhadap project dan segala macamnya, kira-kira gitu. Tapi untuk orang non survei memang kita nggak bisa karena aturannya tidak ada di kitanya. Oke Pak, terima kasih Pak. Cukup menjawab ya. Oke. Iya Pak. Lanjut ya. Nah, ini roadmap-nya kita. Jadi lulusan teknik geodesi itu sebenarnya kalau saya pikir beruntung ya, karena opsinya banyak sekali ini teman-teman, cuman kadang-kadang memang tadi garis tangan, ini kita jujur ya, kita ngomongin garis tangan, kita ngomongin apa keberuntungan, kita ngomongin keinginan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kan kira-kira gitu ya. Ada yang teman-teman skripsi KP tentang kelautan nanti kerjanya di kadaster gitu ya. Ada yang skripsi KP mulai dari awal pengen banget jadi KJSKB atau surveyor kadaster gitu, tiba-tiba nanti jadi PNS gitu-gitu ya. Nah, kadang-kadang apa yang kita pengen kan belum tentu juga itu garis tangan kita, kira-kira gitu. Nah, tapi opsinya saya lihat banyak sekali di kita. Kita itu kayak sarjana hukum lah. Kalau sarjana hukum, kalau lulus dari sarjana hukum, dia boleh pilih lah ya. Dia mau jadi pengacara, dia mau jadi hakim, mau jadi jaksa, mau jadi notaris, bahkan pun jadi okupasi yang tadi saya sebut, dia jadi legal manager di berbagai perusahaan, legal staff di berbagai perusahaan. Nah, sama kayak kita. Di geodesi itu opsi kita juga terlalu banyak. Karena pengampu kita, istilah pengampu itu apa ya? User kita itu banyak sekali ya. Kita di PU, di tambang, di kehutanan, di lingkungan, dimanapun adalah yang kebutuhannya. Nah, tadi saya balik lagi, jadi sebenarnya garis besarnya profesi itu cuman saya pikir ya, jadi ada dibagi dua dulu lah. Kita ada opsi jadi profesi atau jadi okupasi, kira-kira gitu ya. Nah, yang okupasi itu teman-teman bisa buka lowongan lah, banyak lah di JobsDB, JobStreet, dan lain-lain. Okupasi itu contohnya tadi, salah satunya adalah jadi PNS, itu okupasi. Bekerja di tambang, itu okupasi. Bekerja di oil company, itu okupasi. Bekerja di
Dinas kehutanan itu okupasi. Jadi banyak sekali okupasi. Nah, itu opsi. Bahkan kerja di bank pun okupasi sebenarnya, walaupun nggak ada hubungan sama geodesi ya. Tapi itu sebenarnya bekerjanya sebagai okupasi. Nah, kebetulan di kita ada opsi lainnya, itu jadi profesi. Nah, di profesi di kita tuh sementara tercatat ada 3 ya, kayak tadi yang jaksa, hakim, pengacara, notaris ya. Di kita tuh ada 3 yang tercatat sekarang. Salah satunya adalah surveyor kadaster tadi, itu mirip dengan profesi tapi walaupun belum sempurna sistemnya. Yang kedua itu adalah hidrografer yang semacam pilot lah ya sebenarnya dia. Tapi itu juga abu-abu karena dia masih under supervisi. Tapi di ITB ini udah dibuka. Mungkin ada tadi dari ITB ya? Ada perwakilan ITB ya tadi saya lihat? Ada Pak, ada perwakilan. Di ITB ini sudah dibuka nih program profesi insinyur gitu ya, yang hidrografer justru. Tapi itu jadi juga bahan perdebatan kita, apa dia itu okupasi atau profesi, kira-kira gitu ya. Nah, sekarang ada lagi opsi lain adalah insinyur. Insinyur itu memang mengaku sebagai profesi ya. Bahkan dia udah ada undang-undangnya, udah ada peraturan pemerintahnya, udah ada PP-nya. Tapi agak sulit kalau kita kaitkan dengan ciri-ciri profesi tadi. Karena gini, di Undang-Undang Insinyur itu ada, kalau nggak salah, ada 33 jurusan yang diampu oleh Undang-Undang Insinyur. Bayangin ada 33 jurusan teknik, disebutnya insinyur semua ya, dari insinyur pertanian, insinyur geologi, insinyur pertambangan, bahkan sampai insinyur elektro, insinyur sipil, insinyur kelautan, dan segala macamnya. Nah, justru saya banyak bertanya, jangan-jangan insinyur yang dimaksud profesi ini bukan yang kita jadikan sekarang jadi undang-undang insinyur gitu, karena terlalu beragam. Kalau kita bisa lihat dia refer ke organisasi internasionalnya, kayaknya insinyur ini lebih dekat ke orang-orang yang berpraktik di construction sebenarnya, yang di insinyur sipil sebenarnya dia lebih dekatnya ya. Karena sipil itu kalau pernah dengar, Wiratman dulu sangat terkenal, namanya Wiratman. Sekarang jadi PT Wiratman. Jadi dia bangun gedung, bangun jembatan oleh tanda tangan dia sendiri tanpa supervisi, ngerti ya? Nah, mungkin itulah yang disebut profesi insinyur. Tapi sekarang jadi bias gara-gara ada undang-undang insinyur, ada PP-nya juga dan lain-lain. Dan kita sekarang diisi posisinya adalah kita lagi wait and see. Ini mau dibawa kemana undang-undang insinyur? Nah, tapi di kampus-kampus, karena pengampu undang-undang insinyur adalah Menristek Dikti, sebentar lagi itu akan dibuka tuh sekolah profesi insinyur di seluruh kampus. Udah pasti kalau ada teknik geodesinya, pasti ada teknik yang lain, kan kira-kira gitu ya. Nah, jadi sudah pasti sebentar lagi itu ada sekolah profesi insinyur. Nah, ini juga agak membingungkan. Nanti setelah itu jadi apa? Itu juga belum dijawab oleh teman-teman pengurus PII sendiri sampai hari ini. Setelah di sekolah insinyur terus mau jadi apa, nggak tahu namanya apa. Namanya udah jelas. Untuk namanya mereka jadi insinyur. Tapi lulusan harus sarjana teknik gitu ya. Nah, tapi setelah itu marketnya siapa, ini siapa, dia belum bisa menjelaskan. Nah, isu yang lain adalah di Undang-Undang Insinyur itu, kalau teman-teman silakan baca, itu banyak di internet. Di Undang-Undang Insinyur itu ada 3 tingkatan insinyur itu. Ada insinyur pratama, ada insinyur madya, ada insinyur utama ya. Muda, madya, utama kalau nggak salah ya. Muda, madya, utama. Nah, itu tidak sesuai dengan ciri-ciri profesi. Karena yang namanya profesi itu tidak mengenal lagi jenjang atau tingkatan. Paling gampangnya itu Hotman Paris dengan teman-teman yang baru lulus sekolah pengacara, itu sama, namanya lawyer aja gitu. Nggak ada lawyer muda, lawyer madya, lawyer utama gitu ya, nggak ada. Sama kayak di kedokteran, mau dokter dia operasi 25 tahun sama dokter yang udah lulus, disebutnya dokter aja gitu. Nggak ada lagi tambahan muda, madya, utama gitu ya. Nah, insinyur ini agak bias. Apakah dia memang profesi atau dia salah tafsir gitu ya kalau bagi kita di isi nih kemarin. Tapi biarkan berkembang karena kekuatan insinyur ini secara undang-undang, legalitas dan lain-lain sangat kuat. Jadi silakan teman-teman kalau bagi yang mau ikut sekolah profesi insinyur suatu saat nanti ya dipersilakan aja. Silakan,
Karena ISI pun rencananya akan mengendorse, akan mendorong sekolah profesi surveyor, kira-kira gitu ya namanya. Mudah-mudahan akan segera terwujud. Nah, karena kita juga udah tanda tangan MRA, MRA itu apa? Mutual Recognition Agreement di seluruh ASEAN. Jadi habis ini semua surveyor itu bisa bekerja di seluruh ASEAN, itu udah tanda tangan. Ingat prakteknya belum. Nah, MRA itulah yang nanti bagian dari lisensi surveyor tadi. Nanti di BIK. Jadi CA itu A-nya administration. C-nya apa, Mut? Competent authority. Competent authority. Nanti competent authority itu yang memberi license kepada surveyor-surveyor untuk bisa bekerja di seluruh ASEAN. Itulah disebut praktek ASEAN. Nah, jadi luas banget kan ini kita sebenarnya. Opportunity kita tuh luas banget. Jadi bisa bekerja di Laos, Kamboja, Vietnam, Singapura, Malaysia. Asal kita sudah mengikuti flow ini. Nah, tapi flow ini juga belum disahkan oleh BIG atau oleh badan-badan. Jadi ini masih flow usulan dari Ikatan Surveyor Indonesia sebenarnya. Tapi inilah gambaran yang terus kita bawa kemana-mana untuk profesi surveyor. Terus ini ada peraturan kepala BIK-nya. Ini UIG sebenarnya mazhab. Cantelan utama kita adalah teman-teman harus baca namanya Undang-Undang Informasi Geospasial. Karena itu sebenarnya rohnya ada di situ sebenarnya. Rohnya pemetaan itu ada di UIG ini. Tapi memang banyak yang harus kita segera perbaiki, kita revisi agar lebih berpihak kepada profesi, kira-kira gitu ya. Ini ada, nah seperti contohnya di UIG itu, hanya bahasanya adalah tenaga profesional yang tersertifikasi. Padahal nih seharusnya kan profesi sebenarnya, bukan tenaga profesional. Tadi bedakan ya antara tenaga profesional, itu disebutnya okupasi ya. Bukan, sorry. Profesional itu ada di okupasi dan ada di profesi sebenarnya. Kita harus menjadi orang yang profesional, betul. Tapi ini bahasanya lebih ke okupasi sebenarnya, bukan ke profesi. Karena sertifikasi tenaga profesional ini tadi. Nah, ini rencananya nanti ada STR juga, sama kayak kedokteran, ada surat tanda registrasi, ada bahasa CPD tadi, bahasa Indonesia adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Ada nanti license surveyor dan lain-lain. Ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Kalau enggak, kita segera tutup rekamannya. Terima kasih. Dari saya sekian dulu. Ya, Pak, tanya. Surveyor yang semangat, bukannya si Pak. Mungkin ngasih gambaran juga ke teman-teman mahasiswa kan, bahwa kalau di luar sekarang seperti ini, Pak. Oke. Pak mau tanya, jadi gini Pak, sekarang kan sudah banyak badan apa ya, kelompok yang mengatasnamakan sertifikasi Pak ya, sertifikasi geospasial. Ya saya langsung sebut nama aja Pak ya, kayak Indonesian Mapping Community Pak. Nah jadi ternyata di komunitas seperti itu sudah ada yang namanya Dewan Geospasial Pak. Nah tadi kan disebutkan di presentasinya Bapak yang tentang Undang-Undang Informasi Geospasial itu kan yang saya lupa Pak, coba Pak lupa lihat tadi Pak. Sebentar. Yang slide berapa? Slide ke-13 apa ya? Saya masih share nggak? Masih ya? Masih Pak, tadi ada saya. Ini bukan. Yang lagi Pak, sama. Nah. Ini. Nah, kayak ini kan kayak persyaratannya kan ada akta pendirian badan hukum dan sebagainya macamnya Pak. Nah, itu kan apakah dengan misalnya ada komunitas yang mengatasnamakan bahwa ini geospasial tanpa ada undang-undang yang mengatur, nah itu seperti apa Pak? Karena kan ya saya sendiri sih masih agak khawatir Pak ya terkait yang banyak sekali, apalagi sekarang kan banyak pelatihannya Pak dari yang komunitas itu Pak, mencetak sertifikat orang-orang ke geospasialan.
Padahal kita sudah punya yang namanya Undang-Undang Informasi Geospasial. Nah, apakah itu dibolehkan atau bagaimana, Pak? Karena mohon maaf Pak ya, bukannya saya menjalankan atau gimana, cuma saya sering lihat bahkan ikut dalam kegiatan mereka lebih ke kayak analisa spasial, bukan seperti lebih ke Akuisisi. akuisisi. Kan kayak akuisisi itu kan ada undang-undangnya Pak ya, kemarin baru terbit dari BIG kan, Betul, betul. undang-undang akuisisi tahun 2020. Nah, sedangkan mereka selama melakukan pelatihan itu tidak pernah kayak apa ya Pak, skip gitu loh Pak, skip proses gitu loh Pak. Ya. Yang harusnya ada standarnya seperti ini, biar instan aja lah, biar orang-orang paham tentang akuisisi data, bahwa ini loh peta, kayak gitu Pak. Nah itu gimana Pak? Ya. Oke, saya jawab ya, Col. Ya. Jadi begini, kita memang ada isu adalah di kita sangat lemah di peraturan. Jadi balik lagi ke saya yang tadi ya. Di luar negeri, sebelum ini keluar, aturan mainnya udah dijalankan dulu. Jadi ada peraturan yang mengikat tentang pemetaan, kira-kira gitu ya. Jadi sudah di backup oleh yang namanya peraturan. Terutama negara-negara yang jajahan Inggris itu jauh lebih gampang. Jadi kata-kata Britishnya diganti, misal United Kingdom kan ya, ada UK-nya ya. Misal langsung mereka ganti Australia, Singapura, mereka nggak perlu muter-muter lagi di undang-undangnya, karena betul-betul mereka given gitu, dikasih oleh si Britishnya, udah deh pakai aja karena ini udah mumpuni di Inggris, kira-kira gitu ya. Nah di Indonesia ini paling hobi bikin peraturan tuh campur-campurin, sebagian dari Belanda, sebagian dari Amerika, sebagian dari Inggris gitu ya. Nah kebetulan di mapping itu peraturan kita sangat lemah, kira-kira gitu yang kita analisis. Tapi dari karakteristiknya kita jauh lebih kuat. Kalau dari perangkat kita jauh lebih siap, tapi kita memang sangat lemah di peraturan, kira-kira gitu. Jadi sekarang hampir semua orang bisa mengaku sebagai surveyor, karena nggak ada peraturan yang mengikat. Jadi siapapun ya, termasuk bahkan nggak lulusan geodesi pun bisa ngaku sebagai surveyor. Bahkan yang gilanya lagi kemarin di SKB pun ada lulusan dari bahasa, kira-kira gitu ya, yang jadi surveyor berlisensi. Nah, itu saking lemahnya peraturan di kita, kira-kira gitu. Jadi memang tugasnya kita dan tugasnya teman-teman nih buat menyadarkan, sama sih, ini persis sama kayak arsitek. Kita bisa kan bangun rumah tanpa arsitek, kira-kira gitu ya. Apakah itu menyalahi? Enggak, tapi ternyata kalau dengan arsitek, dengan segala macam, itu jauh lebih baik, lebih standar, dan segala macamnya lah, kira-kira gitu. Tapi apakah kalau kita bikin peta tanpa arsitek, kalau bikin rumah tanpa arsitek, kita nggak boleh? Sampai sekarang masih boleh, walaupun di BPTSP, IMB harus dibangun, IMB oleh arsitek ya, di BPTSP ya, kira-kira gitu ya. Betul, walaupun Pak. Secara peraturan sudah diarahkan sebenarnya, kira-kira gitu ya, sudah diarahkan, karena kalau kita minta izin IMB pasti ada arsiteknya di situ kan gitu ya. Betul. Nah kira-kira sama lah kayak gitu, di Undang-Undang IG sudah ada arahannya kalau mau bikin peta itu loh, ada di UIG tapi masih bias, kira-kira gitu Cal. Oke. Masih bias. Nah nanti outputnya seperti apa? Jadi karena gini, kita juga terburu-buru dengan teknologi, kita lagi balapan dengan teknologi ya, participatory dengan teknologi. Nah semacam Google kan kita mungkin bisa lihat, mungkin nggak banyak orang geodesi yang berada di balik layar Google Maps gitu ya. Tapi karena dia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat mungkin ya, akhirnya malah itu yang dijadikan base map kan. Bahkan kita sendiri nggak punya base map sampai hari ini untuk Indonesianya. Itu sementara dari saya. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Oke. Mas Faiz, sepertinya ada pertanyaan Pak. Silakan. Jadi saya mau bertanya Pak. Nah tadi kan menyinggung tentang legalitas ya Pak. Jadi dari yang saya dengar, saya pahami dari surveyor ini untuk legalitasnya masih belum ada atau ya belum ada gitu. Nah, apakah misalnya legalitas itu sudah disahkan, sudah dilegalkan lah sama badan yang berwenang terkait profesi surveyor ini, itu efeknya membuat orang-orang yang latar belakangnya non geodesi itu tidak bisa tidak bisa melakukan proyek yang berhubungan dengan pemetaan. Mungkin seperti itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih.
Oke, makasih Mas Faiz. Jadi kira-kira begini konsepnya. Goal kita sama kayak adalah undang-undang saudara dukun. Orang berobat bisa ke dokter, bisa ke dukun, kira-kira gitu ya. Nah, ketika dukun itu ngasih resep buat tebus obat, rasanya nggak mungkin ya kan gitu ya. Nah, persis analogi kira-kira seperti itu Mas. Jadi nanti ke depannya ya kalau yang non profesi tadi ya disebutnya kita dukun juga. Dukun survei namanya ya, kira-kira gitu ya. Dukun survei, jadi dia harusnya mungkin masih bisa berpraktek, tapi bagi orang yang udah orang yang kesini kan udah jarang orang ke dukun ya, kira-kira gitu ya. Seiring berjalannya waktu, orang akan malas ke dukun karena lama-lama nggak logis gitu ya. Sama kayak tadi orang orang fotografi bisa bikin peta foto gitu ya. Tapi belum tentu benar kan kira-kira gitu. Belum tentu prosesnya standar dan sebagainya. Nah, memang nanti itu pasti tergambarkan di undang-undang kita nantinya. Sejauh mana kita harus sama sih sebenarnya. Ada yang pilot juga ternyata dia nggak punya lisensi pilot, bisa nerbangin pesawat kan ada juga ya, karena dia belajar dan segala macam. Tapi apakah dia disebut pilot, rasanya juga bukan. Orang pilot juga nggak mau ngakuin karena dia nggak ngikutin standarisasi pilot misalnya ya. Itu sama kayak dukun, siapa lagi tadi ya. Pokoknya tukang gambar, drafter ya. Kayak arsitek itu kan ada istilah drafter ya. Dia bisa ngegambarin rumah, tapi mungkin dia nggak paham poin-poin struktur, poin-poin lengkungan, sudut, dan segala macamnya. Nah, ini kondisi kita sama kayak arsitek mungkin 5 tahun yang lalu, dokter 10 tahun yang lalu, kira-kira gitu ya profesi surveyor sekarang. Jadi kita baru mulai banget nih sebenarnya. Kita terlambat, jauh sangat terlambat dibanding teman-teman yang di luar negeri. Yang sudah dari awal, sudah berpraktek gitu. Kalau di luar negeri itu, buat, misalnya ada tanah 200 meter persegi dibagi 2 gitu ya. Atau jual beli tanah, itu yang ngukur sudah surveyor berlisensi di luar negeri itu. Bukan BPN-nya lagi, karena BPN-nya itu sebenarnya nanti arahnya ke lebih ke aset negara, jalan, ke hutan, pokoknya aset-aset lah yang tidak dibayar oleh masyarakat. Karena seharusnya yang dibayar masyarakat itu adalah kayak notarisnya. Kitanya sebenarnya seharusnya yang dibayar, bukan si BPN-nya. Selama ini coba kalau teman-teman jual beli segala macam pasti bayarnya ke BPN kan kira-kira gitu ya. Nanti future-nya adalah bayarnya harusnya ke kita. Kita harus buka palang gitu di kantor gitu. Surveyor beli lisensi Faiz gitu loh. Nah, kira-kira begitu. Udah menjawab kira-kira atau belum ini? Belum puas? Silakan. Ini Pak, apa namanya? Berarti misalnya udah ada undang-undang yang mengatur kalau misalnya surveyor ini jadi profesi, untuk yang latar belakangnya non geodesi itu tetap boleh ini Pak ngelakuin proyek yang berhubungan dengan pemetaan itu, atau ibaratnya ada apakah itu termasuk melanggar hukum dan tidak diperbolehkan gitu Pak? Soalnya kan ngaruhnya nanti ke apa ya dari reputasi teknik geodesinya juga gitu loh Pak. Itu mungkin. Oke, saya lanjutkan ya Mas Faiz. Sebenarnya saya pikir gini, ini tugas kita sebenarnya untuk menggaungkan jangan ke non geodesi. Karena kalau ke pidana rasanya itu by proses lah. Dulu tukang dokter gigi itu ada tukang gigi. Sampai sekarang pun masih ada tukang gigi ya di beberapa daerah ya. Tahu ya? Iya, tukang gigi. Tukang gigi ya namanya ya gitu, bikin gigi palsu segala macam gitu ya. Nah, apakah praktek mereka tidak diperbolehkan? Saya pikir sih sampai hari ini masih diperbolehkan walaupun ada undang-undang kedokteran gigi juga ya. Sama kayak tukang obat juga masih boleh kayak rasanya di beberapa tempat ya, tukang obat ya namanya. Yang jualan obat di pasar itu loh, obat salep, obat ini. Saya sih juga nggak berpikiran kalau nanti kita pun mendorong undang-undang, kita hukum gitu orang yang tidak berbackground geodesi untuk dia melakukan pemetaan. Saya pikir itu akan berjalan seiring waktu sih, berjalan seiring waktu. Nanti akan ada temuan kayak tadi Col, nanti kita bisa adukan dia kalau misalnya tadi ada ranahnya penipuan, Col, itu bisa diadukan ke pidana. Misalnya dia ngegambar nih, dia nggak terbang, dia ngedit dari Google Maps misalnya ya. Nah itu kan pidana tuh bawahnya penipuan kan, karena dia ngecasnya ke lapangan dan segala macamnya. Nah itu bisa pidana, itu bisa diadukan. Saya pikir itu by proses sih Mas. Jadi nanti undang-undang surveyor yang kita punya, nanti prosesnya
ya orang-orang non survei pun akan lama-lama akan menghilang dengan sendirinya, seperti halnya tukang obat, tukang gigi, dukun, dan lain-lain lah, kira-kira begitu. Berarti harus ditingkatkan ini Pak ya, kualitas dari surveyornya sendiri Pak sekarang. Ya betul, kualitas dan sosialisasi kalau memang ada orang yang berprofesi sebagai surveyor gitu ya. Kita harus punya tim branding dan marketing juga setelah ini. Tapi itu bukannya nggak mungkin karena saya melihat, kalau teman-teman tahu, saya melihat contohnya paling hebat itu geofisis ya. Kalau ada nggak di sana teknik geofisika ya? Karena geofisika ini part of geologi sebenarnya, pelajaran dia ada di pelajaran geologi ya. Nah, tapi dia bisa membranding, akhirnya sekarang semua data seismik hanya geofisis yang bisa baca, kira-kira gitu ya. Di branding tuh. Nah, nanti kita harus juga branding, kalau bikin peta ya harusnya surveyor, nggak ada orang lain, kira-kira gitu ya. Tapi branding ini butuh text time lah, butuh waktu lah. Karena yang baca data seismik itu dulu saya diajarin, kita bisa dulu. Geologi apalagi, karena ada pelajaran geologi tentang data seismik. Tapi sekarang dia bisa membranding untuk data seismik itu yang bisa mengerti adalah orang geofisika. Mereka disebut geofisis gitu ya. Mereka membranding dirinya sebagai geofisis kalau pernah dengar ya. Nah kira-kira gitu, ini tentang waktu sih. Itu ya Mas Faiz ya. Oke. Makin pusing apa enggak? Enggak Pak. Makin jelas. Makin jelas Pak. Saya ada pertanyaan juga nih Pak. Silakan. Terkait tadi kan Pak ada sekolah profesi. Nah, sekolah profesi untuk geodet ini apakah seperti tadi yang dilakukan oleh ITB itu Pak, yang hidrografi, atau sekolah profesi ini yang dikeluarkan oleh masing-masing user atau masing-masing kementerian Pak atau lembaga? Oke, ini kan karena kita masih konsep ya, belum kita jalankan. Rencana sekolah profesi kita itu meniru sekolah profesinya advokat atau lawyer atau pengacara. Jadi nanti rencananya sekolah profesinya itu cuma 3 bulan, itu ada di Komwil dan di kampus masing-masing nantinya. Paling kita 3 bulan, kita nggak mau nyusahin, kira-kira gitu. Atau lebih mudahnya biasanya setelah sidang skripsi gitu Pak, ada ujian profesi atau ujian kompetensi, lebih mempermudah dan menghemat waktu nggak sih Pak? Karena gini, di kita itu agak berbeda karena yang namanya sekolah profesi itu lebih ke kode etik sebenarnya. Jadi pelajarannya tuh juga ini, kalau di sekolah pengacara atau sekolah lawyer itu cuma hari Jumat Sabtu aja, 2 jam aja, tatap muka sebentar. Nggak nyusahin lah, itu berkenalan sama senior-senior, kayak ospek biasa lah. Jadi cuman tentang kode etik, nggak boleh saling bantingan, nggak boleh jelek-jelekin kawan, gitu-gitu loh. Jadi buku kode etik itu kan tebel nanti tuh. Buku kode etik itu yang dipelajari sama teman-teman. Jaga kalau nggak boleh bantingan harga. Kayak di dokter kan nggak boleh gitu ya. Kita nggak boleh mengkritik dokter sebelah gitu ya. Kecuali dia melakukan penipuan ya, beda ya. Tapi kalau ini resepnya dari dokter A begini gitu. Oh ya nggak apa-apa Pak, ini Bapak tinggal terusin. Biasanya kan dokter begitu ya. Nggak pernah ngejelekin rekan sejawat, kira-kira gitu ya. Nah itu menjaga-jaga hal-hal seperti itu. Itu yang lagi kita coba implementasikan, paling sekolahnya 3 bulan lah gitu. Terus merefresh lagi pelajaran-pelajaran dasar kita tadi, kayak misalnya ikatan ke muka, ikatan ke belakang, mungkin kan itu di tingkat 2 pelajarannya gitu. Nanti kita refreshment sedikit lah, tingkat dasar-dasar mengolah GCP, ground control point, yang kayak gitu kita rencananya kita adakan gitu. Jadi tetap teman-teman ya centering, masa centering geodesi nggak bisa nyentring kan gitu kan lucu kan. Tetap harus ada dasar-dasarnya, ada sama kayak dokter masa nggak bisa nyuntik gitu, sama kayak surveyor masa nggak bisa centering. Memang ada kan, ada, kita tahu ada beberapa lulusan geodesi nggak bisa centering. Nah kita mungkin pikir dia memang nggak cocok di profesi, bisa jadi dia pengen kerja di bank kan, dia cuma pengen ngambil ininya aja, ngambil keilmuannya aja bisa juga kan. Nah ini kan karena dia mau berprofesi, harusnya standar-standar yang dia berpraktek kita harus standarisasi, kira-kira gitu. Itu yang kita akan ajarkan di sekolah profesi. Itu ya clear ya. Jadi nggak
ya gampang lah, harusnya sekolah yang gampang lah, bukan yang ini, bukan yang menyulitkan. Kalau di ITB kan sekarang sekolah CAT-E-nya 1 tahun ya. Nah, Tapi itu ada batasan aktif kayak sertifikatnya gitu nggak sih Pak? Misal hanya sampai 3 tahun setelah dikeluarkan sertifikasi profesinya gitu. Atau nggak ada Pak? Kalau dia udah lulus, nanti kan rencananya dia kan akan mendapatkan lisensi kan? Iya. Nah, itu kita kembalikan setelah dia lulus sekolah profesi nih. Nanti dia mau lisensi mau ngambil di mana? Di BPN kah? Mau di BIG kah? Mau di PU kah? Silakan. Habis itu mereka maintain di situ. Sekolah profesi cukup sekali seumur hidup. Nah, tapi jangan lupa ada juga kan setelah di sekolah profesi dia jadi PNS nih. Ya. Nah, mereka harus menjaga itu yang namanya CPD point. CPD tadi yang Continuing Professional Development apa? Yang berkelanjutan tadi ya. Dia harus menjaga tadi, dia harus ikut seminar, ikut rapat-rapat begini, ikut pengayaan lagi. Karena nanti tiba-tiba ada TLS yang baru, tiba-tiba kita ngukur nggak perlu GCP lagi nih drone gitu. Karena udah ada L1, L2, pakai PPK, ngitung ininya, itu processingnya. Kan itu pengayaannya, tambahan baru ya. Nah, itu nanti dia akan jaga di CPD. Tapi kalau misalnya dia juga nggak, dia cuma sekolah doang, terus CPD yang nggak dijaga, ya udah otomatis rasanya akan ada penalti. Itu yang kita juga belum pikirkan ya. Rasanya akan ada penalti, yang mungkin dia nanti harus sekolah lagi, gitu loh. Tapi asal menjaga. Kalau CPD itu yang menghimpun siapa Pak? Asosiasi atau? Asosiasi profesi. Sama kayak dokter itu ID. Nanti biasanya tuh ada kalender tahunan. Kalau di luar negeri itu ada kalender tahunan. Minggu ini tentang TLS, minggu depan sama kayak dokter. Dokter ini cara menyuntik. Dulu pernah dengar ILA nggak? Karena belum ada yang punya istri ya. ILA itu kalau buat operasi sesar itu disuntik punggungnya. Jadi nggak sakit sesar gitu ya. ILA itu kalau. Nah, itu dunia terbaru tuh di dunia kedokteran. Nah, itu dibikin tuh simposiumnya oleh dokter rame-rame. Nah, semua dokter kandungan itu harus belajar itu karena itu ilmu baru bagi mereka kan, ilmu terbaru ya tentang menghilangkan penyakit kalau lagi sesar gitu ya. Nah, kayak gitu. Nanti kita tiba-tiba ada ilmu tentang nggak perlu lagi nih GCP untuk drone gitu ya. Atau TLS nggak perlu lagi ada automatic recording menjadikan itu jadi kotak gitu. Nah, itu kan nanti kita CPD-kan, kita seminarkan gitu. Bahkan kita bisa praktekkan bareng-bareng gitu lah. Sama lah dengan konsep-konsep profesi yang lain. Kurang tahu juga sih. Ya konsepnya sama lah dengan arsitek. Arsitek juga dulu mungkin gambarnya kotak-kotak, sekarang karena ada baja yang bisa melengkungnya panjang, akhirnya dia bisa bikin gambar desain lengkung yang lebih panjang misalnya ya. Sampai LOD 5 gitu Pak. Betul. Jadi sebenarnya lebih ke arah upgrading teman-teman. Upgrading knowledge teman-teman. Pak, saya mau nanya Pak. Oke, silakan. Untuk Pak Lucky, saya tadi tertarik. Siapa yang nanya ya? Saya Zen Pak. Oh di atas, oke. Silakan Zen. Oke, Pak Lucky, baik. Sebelumnya terima kasih untuk pemaparan materinya. Saya tertarik sama yang ASEAN menuju ASEAN tadi, Pak. Iya. Tadi kan Mas Feby sudah bertanya bahwasanya sekolah profesi itu berapa lama dan seperti apa. Saya sebenarnya ingin melanjutkan saja. Apakah kan tadi ada beberapa tahap untuk menuju ASEAN ya Pak ya? Ya. Dan itu baru rencana dan itu belum disahkan. Tapi apabila itu sudah disahkan, kita harus mengikuti tahap demi tahap itu untuk menuju berarti ibaratnya untuk bekerja di tingkat ASEAN. Ya. Nah, jika kita tidak mengikuti, apakah kita tidak bisa? Apakah kita bisa gitu Pak? Dan jadi gini, ketika ini belum disahkan gitu, apakah kita juga sekarang gitu Pak bisa untuk menuju ke ASEAN seperti itu Pak? Jika bisa itu bagaimana gitu? Mungkin teman-teman di sini banyak yang memang saya ini baru semisal ya Pak ya, saya ingin mencoba ukur gitu di luar negeri bagaimana Kamboja, sih caranya? Kamboja, Ya gitu seperti ya. itu Pak. Oke. Ya baik, terima kasih Pak.
Baik, nah ini kita balik lagi nih ke Zain. Jadi gini, kita tolong bedakan yang tadi kita diskusikan itu adalah profesi ya. Iya, Jadi Pak. Zain itu sebagai surveyor license-nya, bukan sebagai pekerjanya ya. Bedakan ya. Iya, Pak. Jadi kalau sebagai okupasi pegawai itu dari anytime sekarang silakan daftar aja di kantor surveyor di Kamboja, Laos, silakan kalau mereka masih mau terima nggak ada masalah di Singapura. Itu kita jadi pegawai ya. Kita Iya, jadi employee-nya di sana gitu ya. Kalau di Malaysia tuh ada tuh nama-nama perusahaan pejuta namanya. Pejuta itu juru ukur tanah ya, pejuta ya. Nah, kalau jadi pegawai itu anytime teman-teman habis lulus jadi ngukur di sana itu sampai hari ini pun dari dulu pun sudah berpraktik, terutama yang teman-teman hidrografi ya, karena saya juga lama ngukur di Asia Tenggara. Jadi nggak ada masalah kalau selama ngukur. Nah, yang jadi isu tadi kita yang di BIG tadi, format draft tadi itu adalah kita sebagai profesi, kita sebagai yang berpraktek di sana sendirian, kita sendirian tanpa supervisi, gitu loh. Kita langsung mendapat uang dari usernya di sana gitu ya, bukan sebagai pegawainya ya, tapi sebagai, kalau paling gampangnya sebagai owner perusahaan lah, kira-kira gitulah ya. Ya, baik, Pak. Itu aja. Tapi kalau untuk sebagai pegawai dari kemarin sebenarnya nggak ada masalah. Sampai hari ini pun saya pikir kalau ada teman-teman yang kerja di Thailand, di Vietnam, ada beberapa teman saya udah masih bekerja ya. Tapi yang tanda tangan petanya itu bukan mereka yang pasti. Kebayang nggak? Yang tanda tangan peta itu ya si license surveyornya. Nah, sekarang kita diberi kesempatan, kita boleh tanda tangan di sana. Makanya kenapa itu prosesnya rumit, karena itu menjaga nama baik negara juga, kira-kira gitu. Jadi yang pasti bisa tanda tangan di Kamboja itu pasti yang senior-senior lah, kira-kira gitulah, prosesnya pasti panjang. Oh, berarti nanti contohnya kalau Zain melakukan kesalahan, yang memproses Zain itu udah pengadilannya Kamboja atau Laos ya Pak, bukan pengadilan yang di Indonesia lagi. Oh, bukan pengadilan, tapi kita kan bikin Mahkamah Etik ASEAN. Ada Mahkamah Etik ASEAN-nya ya. Mahkamah Etik. Nanti ada board of ASEAN-nya ada. Jadi kalau di negara-negara lain tuh disebutnya Board of Surveyor rata-rata. Jadi punya badan tersendiri untuk mengatur para license surveyornya, disebut Board of Surveyor. Jadi teman-teman bedakan nih, mau jadi kalau pegawai. Di Indonesia belum ada. Nah, tadi termasuk pertanyaan Nicole tadi, namanya tadi Dewan Geospasial Indonesia ya. Iya. Itu sejarah juga di Indonesia. Jadi gini, ini buat teman-teman, kalau bisa IMGI satu aja lah, kira-kira gitu lah. Kalau bisa isi satu aja. Emang setelah lulus itu hasrat ingin membuat organisasi itu nggak bisa kebendung kadang-kadang ya. Karena di Indonesia itu, di undang-undangnya tadi, kebebasan berserikat dan berpendapat itu kan pasal berapa gitu ya. Jadi ada aja yang hobi bikin tandingan tuh, ada aja hobi. Iya Pak, saya baru tahu loh itu Pak, Dewan Geospasial. Jadi kira-kira begitulah. Alhamdulillah IMGI cuma satu, kira-kira gitu ya. Nah, isi juga sementara, memang bukan banyak ya, memang sejarahnya kan panjang ya. Jadi di kita itu organisasi perkumpulan, karena kita bukan ngomongin organisasi profesi ya, rata-rata tuh masih perkumpulan atau paguyuban. Itu nanti teman-teman mengenal namanya MAPIN. Masyarakat Pengindra Jauh. Ada MHI, Masyarakat Hidrografi Indonesia. Nanti ada lagi MASKI, Masyarakat Survei Kadaster Indonesia. Nanti ada apalagi ada banyak lah kira-kira gitu ya yang bikin organisasi-organisasi hobi lah. Kita itu orang geodesi itu sedikit, tapi gilanya lagi orangnya itu aja sebenarnya. Nanti orangnya itu aja muter-muter. Pernah dibahas di episode 2 posisi ya Pak, udah pernah dibahas. Ya, muter-muter 4L, lu lagi gitu ya. Ya tadi sama, saya ada di ISI, saya ada di Ikatan Alumni juga ada. Nanti ada di APSPIK. APSPIK itu Asosiasi Perusahaan Survei Informasi Geospasial. Pokoknya kita tuh terlalu rumit dan terlalu banyak, orangnya sedikit gitu. Nah, kalau bisa nanti kita berharap dengan undang-undang surveyor itulah kita, karena tadi kita nggak punya peraturan di atas, jadi kita tuh berkreasi sendiri akhirnya untuk mencari wadahnya ya. Nah, termasuk tadi yang ketika cerita di Kementerian Desa,
ada beberapa user yang memang belum kita garap lah istilahnya. Padahal itu potensinya sangat besar. Seperti ya tadi paling gampang itu tadi pemetaan desa tadi ya. Desa itu ada 78.000. Bayangin potensinya teman-teman buat mappingin 78.000 desa di Indonesia gitu ya. Nah itu belum ada yang menggarap tentang peta desa kira-kira gitu ya. Karena kita sibuk ya tadi opsi kita terlalu banyak, pengen yang di construction, ada yang di hidrografi, ada yang di jadi PNS, ada yang di tambang, ada di oil company. Opsinya banyak sekali gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa tempat yang kita nggak keserap jadinya. Belum lagi di Pemda-Pemda kayak di BPTSP, di Dinas Tata Cipta Karya dan lain-lain. Nah, seharusnya ini bikin optimis teman-teman nih buat langkah selanjutnya gitu ya. Nah, satu masukan dari saya, jangan pilih-pilih, kira-kira begitu ya. Jangan pilih-pilih. Kalau ada opportunity di depan mata, ambil aja dulu. Kalau saya sih ngeliatnya begitu. Atau nanti dalam seiring perjalanan waktu, kalau udah bekerja, jauh lebih nyaman memilih tempat barunya lebih nyaman dibanding kita dari awal udah milih-milih bekerja atau berprofesi gitu ya. Kalau apply terus dipanggil, terus keterima, ambil aja gitu ya, Ambil. Pak? Kalau saya dari dulu, alhamdulillah dari saya lulus gak pernah saya yang namanya nganggur ya, kira-kira gitu. Jadi dulu saya lama di hidro ya, tapi dulu saya nggak ada tuh kepikiran bergerak bekerja di hidrografi di oil company karena saya mabok laut kan gitu ya. Tapi garis tangan kan kita nggak pernah tahu. Saya dari tambang terus akhirnya saya ke hidro, saya di kapal gitu kan, mabok laut terus. Nah kira-kira tapi setelah itu kan bisa memilih. Memang cita-cita kita mau kemana sih? Berpraktek atau mau jadi PNS dan lain-lain. Oke, ini Pak, ada pertanyaan juga dari HMG Itera Fatih dari Institut Teknologi Sumatera, Pak. Jadi, izin bertanya, untuk lisensi surveyor tersebut, apakah ada jenjang batas waktunya? Yang saya ketahui di luar bidang geodesi, ada lisensi yang ada jenjang batas waktunya. Maaf pengkoreksiannya jika saya salah. Apakah untuk lisensi surveyor ini ada batas waktunya, Pak? Jadi tadi kita balik lagi ya, kalau lisensi itu kan yang mengeluarkan rencana kita di draft kita, lisensi itu yang mengeluarkan adalah pihak government atau pemerintah. Jadi lisensi itu nanti yang mengeluarkan pemerintah. Rata-rata contoh sekarang yang udah nyata itu yang di BPN kan, lisensinya itu berlaku 3 tahun ya, apa 4 tahun, saya lupa. Yang SKB. 3 tahun, Pak. Nah, 3 tahun. Jadi lisensi itu memang bukan domainnya di asosiasi profesi. Kita udah sepakati itu. Itu untuk Fatih ya. Jadi kita serahkan ke si pemberi lisensi. Ya. Nah, tapi memang kita endorse untuk lisensinya itu kita mendorong tidak ada lagi ujian ulang kalau dia memenuhi CPD-nya asosiasi profesi. Kira-kira gitu yang lagi kita endorse. Jadi kalau dia sudah ikut CPD, CV-nya dia berpraktek betul ya gitu. Terus dia ikut CPD, ikut rapat isi, ikut memajukan surveyor di daerah. Nah, poin-poin itu terus dia ikut pengayaan materi tentang surveying gitu. Nah, kita lagi mengendorse, lagi kita usahakan nggak ada lagi tuh ujian, langsung perpanjangan otomatis kira-kira gitu. Cukup menjawab, Mas Fatih? Oke, ada lagi? Ada lagi, teman-teman semua. Ini masih universal banget ya terkait karir pet. Soalnya untuk lulusan geodesi ini kan banyak bidang-bidang yang teman-teman minati, misalnya hidrografi, dan jauh, atau di GIS ya. GIS juga. Harapannya sih ini terkait mungkin di awal juga kan, awal untuk pembahasan karir pet. Mungkin selanjutnya kita lebih spesifik lagi, karena memang sebagai gambaran bagaimana sih kita lulusan geodesi bekerja di dunia hidrografi atau di dunia tambang, misal terkait pekerjaannya seperti apa, gajinya berapa, mungkin ini untuk harapan mungkin untuk gambaran teman-teman yang masih berjuang sebagai itu
Betul nih Feb. Jadi gini, yang sesi pertama ini saya coba menggambarkan di luar okupasi tadi, itu kita ada peluang di profesi, kira-kira gitu ya. Iya. Nah, Iya, Pak. kalau kerja di tambang, di hidro tadi itu kita sebutnya okupasi ya, di PNS. Nah, ini insight lah kalau untuk profesi tadi harusnya nih, tapi masih panjang nih prosesnya. Untuk kita jadi profesi, mudah-mudahan kayak gaji segala macam itu jauh lebih baik dibanding kita jadi okupasi. Mudah-mudahan ya. Tapi jalannya memang masih panjang. Jalan kita masih panjang kira-kira gitu ya. Masih berjuang, aturan mainnya juga belum ada. Nah, untuk teman-teman yang berniat bekerja atau memilih jalan okupasi bukan profesi, nanti saya serahkan sama teman-teman yang surveyor, Muti, tadi Icol, Mas Yudit ya, untuk nanti kita undang siapa yang berokupasi di tambang ya, nanti ada tuh yang di Adaro, di Freeport, nanti kita silakan teman-teman kalau bisa sih pertanyaannya udah dikumpulin dulu biar lebih efektif waktunya ya. Jadi apa pertanyaannya buat ditambang nih gitu, kita ngapain aja, terus salarinya berapa, rotasinya bagaimana, kan kira-kira gitu ya kalau ditambang ya. Iya. Terus kalau kerja di hidro boleh mabuk laut apa enggak gitu misalnya ya. Rotasi dan lain-lain. Nah, ini memang yang hari ini anggaplah ini bagian dari pilihan lain selain berokupasi ya, selain okupasi gitu ya. Inilah disebut kita profesi walaupun jalannya masih panjang, tapi ini buat opsi juga buat teman-teman, ada loh kita opsi untuk berpraktek kira-kira gitu ya, berprofesi. Nah, tapi jalannya memang masih panjang, harus sekolah dan lain-lain. Sedangkan kalau kerja di tambang dan lain-lain kan tinggal wawancara langsung masuk gitu ya. Langsung digaji. Jadi dapat quotes yang bagus ya Bi hari ini dari Pak Luki. Kalau nanti mau berprakteknya di okupasi, saat teman-teman semua yang lulus apply CV terus terpanggil, ya udah jalanin aja dulu. Iya, betul. Jangan ditolak-tolak gitu. Nanti kalau legalitas, hukum segala macamnya udah jelas tentang profesi, mungkin Bisa kita bisa dipertimbangkan. menyiapkan diri juga untuk lebih memilih di profesi. Karena kan kalau profesi itu limit tadi yang seperti Pak Luki bilang, nggak mungkin kerannya dibuka untuk semua lulusan geodesi semuanya bisa langsung jadi profesi kan nggak mungkin. Betul, juga. betul. Memang ini kita mau eksklusif pokoknya. Karena kita harus menjaga marwah, kita dibayar mahal, kira-kira gitu ya. Nah, yang kedua tadi terkait kata-kata Muti yang tentang bekerjanya benar, saya pikir jalannya juga akan lebih mudah. Jadi jangan pernah sok-sokan milih-milih kira-kira gitu lah ya. Apalagi nego gaji baru fresh grade mau nego gaji gila-gilaan gitu ya. Nggak mau Pak, kalau nggak segitu saya nggak mau berangkat gitu ya. Tapi juga kalau ditindas ya jangan mau, misalnya ditindas tuh cuma dikasih Indomie doang gitu ya. Kalau di lapangan ya jangan mau. Kan kita yang wajar lah, kira-kira yang wajar lah. Seenggaknya cek UMR setempat ya Pak. Nah, kira-kira UMR lah, yang wajar kan UMR, terus safety-nya juga diperhatikan, dia safety atau enggak. Itu aja sih, kalau udah itu percaya sama saya nanti uang yang ngikutin, bukan kita ngikutin uang, tapi uang yang ngikutin kalau kerjanya udah benar. Mantap. Oke? Iya Mas, mau izin mau nanya Mas. Ya. Oh ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak ya. Nah jadi saya itu pertama pertanyaan terkait survei kadaster itu Pak. Kenapa dia bisa dikatakan dalam bentuk profesi gitu? Itu yang pertama. Yang kedua terkait controller kita sebagai anak geodesi itu biar seperti geofisika tadi itu apa sih Pak? Karena kan tadi Bapak bilang geofisika itu merupakan bagian dari geologi. Dia udah mengklaim dirinya tadi itu kan. Nah, sementara kita nih geodesi, geomatika yang jelas-jelas menurut saya sulit untuk diikutkan sama yang lain karena kita punya ketelitian, berani main ketelitian gitu kan. Nah, apa gitu kontrolernya Pak? Sementara tadi yang flow yang saya baca itu ada kompetensi dan juga ada lisensi yang menurut saya itu bisa jadi salah satu opsi nanti untuk ngerem teman-teman dari berbagai bidang untuk masuk ke bidang geodesi. Itu sih Pak. Terima kasih Pak.
Oke, thank you Mas Wahyu. Benar tuh tadi, saya yang pertanyaan nomor 2 dulu ya. Tadi controller kita ya tadi seperti itu tadi, sertifikasi, lisensi, dan segala macamnya. Tapi ujungnya kan balik lagi ke user. Apakah user mau seperti itu atau tidak? Ini kan masih draft. Jadi memang ini by waktu, by proses, seperti pertanyaan awal-awal tadi, memang butuh text time. Jadi ya kita sambil berjalan, sambil kita, intinya kan begini, kue ini hanya untuk lulusan geodesi, kira-kira gitu ya, lulusan untuk surveyor dan lain-lain. Nah yang nomor 1 tadi, kenapa surveyor berlisensi itu disebut profesi? Karena dia itu berpraktek sebenarnya seharusnya, walaupun makanya tadi dia masih setengah lah ya, setengah profesi, karena dia belum berpraktek ke, sebenarnya gini, dia harusnya berpraktek ke masyarakat luas. Jadi gambaran future-nya dia itu adalah dia itu nanti akan pasang palang di kantornya dia itu, kayak kantor pengacara gitu ya, melayani masyarakat luas. Tadi seperti halnya di Amerika, di Malaysia, Singapura. Jadi nanti itu orang akan datang sendiri ke dia, nanya, Pak saya mau ngukur begini, Bapak tolong ukurkan, kira-kira gitu ya. Pak saya mau pecah bidang, Pak saya mau balik nama, Pak saya mau ngecek sertifikat gini-gini. Nah itulah sebenarnya si profesi sebenarnya, karena dia lebih berpraktek. Dia yang kan nggak ada lagi tuh di atasnya dia kan cuman login ke BPN, ngecek, dan tanda tangan dia diakui oleh negara. Itulah yang disebutnya lisensi nantinya, future-nya, Mas Wahyu. Tapi emang belum, nih masih cita-cita panjang ya. Kalau sekarang sih di PTSL tanda tangan saya berlaku untuk di PBT ya, di peta bidang ya. Nah seperti itulah, kita tanda tangan di peta bidang, itulah disebut profesi sebenarnya. Di peta itu kita tanda tangan, itu disebutnya profesi biasanya. Kita bertanggung jawab tuh. Nah, peta-peta itu kan kita yang tanggung jawab tuh terhadap peta yang kita tanda tangan itu. Itu yang disebut profesi. Nah, kalau kita di PNS, di atas kan ada supervisi, bukan kita yang bertanda tangan, kira-kira gitu ya. Nah, itu yang agak sulit disebut profesi, karena ada supervisi lain yang bahkan kalau nyuruh, udah diedit aja tuh ke bikin 1250, misal luas tanahnya 1200 gitu ya. Kan masih ada di atas kita. Sedangkan kalau yang di profesi itu dia independen, tidak ada intervensi. Jadi profesi itu adalah orang-orang yang berpraktek independen lah, bahasa kasarnya seperti itu. Cukup menjawab Mas Wahyu? Berarti terkait yang notaris tadi Pak. Nah itu tuh karena gambaran banyak yang saya temuin di Indonesia itu yang bukan notaris itu kan bukan orang di bidang geodesi, ya Pak ya. Nah jadi memang notaris itu orang hukum. Enggak, maksud saya tuh prakteknya seperti notaris, tapi bukan pekerjaan notaris. Prakteknya seperti notaris, dia buka kantor yang namanya kantor surveyor. Kantor surveyor, bukan notaris. Kita bukan ngambil lahan notaris. Jadi kita mengambil harusnya lahannya BPN. Jadi sebenarnya pekerjaan profesi itu banyak yang dikerjakan oleh BPN sekarang. Nah, seharusnya itu lahannya teman-teman yang berprofesi nantinya. Ya, tadi contohnya paling gampang di Amerika, untuk orang-orang BPN-nya itu mereka hanya mengukur luas lahan asetnya mereka saja. Contoh asetnya itu kayak contohnya begini, gedung pemerintahan, masjid, fasum, lapangan basket, itu kan harus disertifikasi biar jangan diklaim orang, kan begitu ya. Nah itu harusnya tugas-tugas si pemerintah, BPN lah. Hutan, jalan itu kita pernah dengar nggak namanya ledger jalan ya. Itu ada pekerjaan kita di PU tuh, namanya ledger jalan. Itu juga urusannya dekat ke BPN juga, tapi di PU sekarang, domainnya itu sekarang ledger jalan namanya. Itu pendaftaran hak atas jalannya. Nah, itu nanti tugas-tugas pemerintah memang karena domain mereka di situ. Nah, untuk orang yang jual beli yang tadinya tanah 1.000 jadi 500 pemecahan, itu sudah diprofesi kalau di luar negeri. Kalau sekarang kita masih minta ke BPN. Kira-kira gitu. Siapa? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Di Malaysia, si surveyor berlisensi ini juga dia berpraktek juga di BIG, di pertambangan sebagai company, sebagai perusahaan. Itulah disebut perusahaan survei pemetaannya. Jadi nanti otomatis teman-teman yang
punya firma tadi yang KJSKB tadi, dia bisa ikut tender, dia bisa berpraktek di semua tempat jadinya, nggak cuma melayani masyarakat tapi juga pemerintah dan swasta juga ujungnya jadinya. Awalnya melayani hanya masyarakat, nanti lama-lama melayani pemerintah, nanti melayani swasta juga. Termasuk misalnya Sinarmas pengen ngukur nih, kalau sekarang kan Sinarmas pengen ngukur dari perusahaan kan. Nah kalau di Malaysia semua perusahaannya itu harus si license surveyor direkturnya atau ownernya. Otomatis. Jadi dia harus mencari perusahaan survei gitu loh. Kalau sekarang Sinarmas bikin peta luas kebun gitu ya. Dia bisa perusahaan siapa aja kan. Nanti perusahaan A menang, nanti dia cari tuh subkonan ke surveyor. Itu nggak boleh terjadi kalau undang-undang kita udah kuat. Dia harus perusahaan survei yang notabene direkturnya atau pimpinan perusahaannya adalah license surveyor tadi, kira-kira gitu lah. Kayak rumah sakit lah, yang ownernya boleh siapapun, tapi direktur rumah sakitnya kan harus dokter, kira-kira gitu. Oke, sip. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup, kayaknya udah ngantuk. Ini mungkin terlalu banyak insight kali Pak yang didapat, jadi makin pusing ya. Sebenarnya gini, intinya gini, coba dipahami dulu apa itu okupasi, apa itu profesi. Jadi kayak masih keputar-putar nih, kebalik-balik antara okupasi, profesi, dan kompetensi. Kata kuncinya itu 3 itu, okupasi, profesi, kompetensi. Nah, kalau profesi itu beda dengan okupasi. Kira-kira gitu ya. Itu aja sih kata kuncinya. Kalau mau kerja di tambang ya itu okupasi berarti. Kalau berprofesi nanti berpraktek lah, kira-kira gitu. Sip? Nggak makin pusing kan? Enggak, Pak. Oke. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih untuk Pak Luki yang sudah bersedia menjadi pemateri dalam bincang interaktif geodesi tanpa bertemu Big TB tentang karir pet episode pertama. Mungkin nanti dari teman-teman di episode selanjutnya bisa bergabung mengenai karir pet geodesi di bidang setelah lulus nanti. Mungkin saya sebagai MC juga berterima kasih pada Pak Luki serta Mbak Muti dan rekan-rekan dari masing-masing institusi yang sudah hadir. Oke, udah.